Sallallahu ala Muhammad. Pada zaman dahulu, ada sebatang pohon yang tumbuh besar dan kokoh. Usianya telah melewati 100 tahun. Sayangnya, penduduk setempat justru menjadikannya ajang perbuatan syirik. Awalnya, pemuka lokal sekadar mengizinkan berdirinya patung-patung di dekat pohon raksasa itu. Lama-kelamaan, masyarakat kian menjadi-jadi terhadap praktik pemujaan. Bahkan, pada akhirnya pohon itu sendiri yang disembah orang-orang. Kebiasaan sesat itu akhirnya tenar hingga keluar daerah. Dari kalangan Bani Israel, terdapat seorang pemuda yang beriman dan rajin beribadah. Begitu mendengar kabar tentang pohon yang menjadi pusat kemusyrikan itu, sang lelaki langsung mengambil kapaknya. Dia segera pergi ke daerah tersebut guna menebang pohon besar itu. Sesampainya di daerah tujuan, pria mukmin itu diadang seorang lelaki yang kurus kering. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada hambanya yang sedang membawa kapak itu. Alhasil, dia dapat mengetahui bahwa si pengadang tersebut tidak lain adalah iblis yang berwujud manusia. Iblis berkata kepadanya, "Kau mau apa dengan kapak itu?" "Aku datang ke sini dengan satu tujuan. Akan kutebang pohon yang menjadi sumber kemusyrikan ini," ujar sang ahli ibadah. "Kau tidak akan bisa melakukannya sebelum menghadapi aku terlebih dahulu," ujar iblis sembari memasang kuda-kuda. Seketika, pemuda yang beriman itu maju ke depan. Dengan sekuat tenaga, dia hajar makhluk terkutuk itu. Iblis dibuatnya meraung-raung kesakitan. Melihat lawannya terkapar, remaja Bani Israel ini bersiap melanjutkan perjalanannya. Beberapa meter di dekat pohon laknat itu, dia kembali berjumpa dengan iblis, yang masih tampak babak belur. "Kau tidak akan bisa menebang pohon ini. Aku akan mencegahmu dengan segala cara," teriak iblis. Lagi-lagi, pemuda mukmin itu dapat mengalahkannya dengan mudah. Bahkan, hampir saja iblis tidak lagi bisa bernapas karena tercekik cengkeraman lengan remaja tersebut yang kekar. Dengan napas terengah-engah, iblis memelas kepadanya, "Tunggu dulu, dengarkan aku. Adakah lebih baik bagimu kalau engkau mendapatkan 2 dinar setiap pagi di bawah bantalmu? Engkau akan mendapatkan itu kalau tidak menebang pohon ini," ujar iblis. "Bagaimana kamu melakukannya? Itu mudah saja bagiku. Kalau tidak percaya, pulanglah sekarang, besok pagi dan seterusnya. Engkau akan mendapati 2 dinar di bawah bantalmu setiap pagi," kata iblis. Setelah menimbang-nimbang, lelaki tersebut kemudian berbalik arah. Dia kembali ke negerinya. Keesokan paginya, benarlah apa yang disampaikan lawannya itu kemarin. Ada 2 keping dinar di bawah bantalnya. Uang yang kemilau itu lantas disimpannya dalam dompet. Begitulah keadaan lelaki Bani Israel itu. Setiap pagi dia selalu menengok di bawah bantalnya. Setiap itu pula dirinya mendapati 2 koin dinar. Dengan senang hati, uang itu disimpannya. Makin hari, makin banyak tabungannya. Pria itu pun dapat membeli banyak barang yang selama ini hanya dapat diidam-idamkannya. Malahan, masyarakat sekitar kini mengenalnya sebagai seorang kaya raya, bukan lagi ahli ibadah. Pada suatu pagi, lelaki itu terkejut bukan kepalang. Sebab, di bawah bantal tidak lagi didapatinya 2 koin dinar. Wajahnya langsung memerah, amarah memuncak dalam dadanya. Dia bergegas ke gudang untuk mengambil kapak. Dengan cepat, dia memacu kudanya untuk sampai ke lokasi tempat pohon sesembahan penduduk musyrik. Sesampainya di sana, dia mendapati iblis yang dahulu bonyok dihajarnya. Dengan kekuatan penuh, pemuda itu menebaskan kapaknya ke arah makhluk tersebut. Ajaib, sasarannya tidak terluka sama sekali. Malahan, kini keadaannya berbalik. Iblis dengan mudah dapat menekuk pemuda itu. Orang Bani Israel tersebut lantas dihajarnya habis-habisan. Tidak menyerah, pemuda itu berusaha membalas pukulan. Namun, lawannya itu sudah terlalu kuat. "Apakah kau tahu mengapa aku kini begitu kuat? Dahulu, engkau datang dan marah karena Allah. Karena itu, aku tidak sanggup mengalahkanmu. Lantas, aku menipumu dengan uang sehingga pohon besar ini selamat dari tebasan kapakmu. Sekarang, engkau datang dan marah karena tidak mendapatkan 2 dinar pagi ini. Jelaslah aku bisa melumpuhkanmu," kata iblis menjelaskan.